A few moments later. Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan mengulas novel Gadis Pantai yang ditulis dengan Promedia Anantathur dan diterbitkan oleh Lentera di Pantara. Terbit pada tahun 2011 dengan tebal buku 270 halaman. Promedia Anantathur atau yang lebih akrab disapa Pram adalah salah satu sastrawan besar yang dimiliki Indonesia. Beliau lahir di Blora, Jawa Barat pada tanggal 6 Februari 1925. Putra sulung dari Kepala Sekolah Institut Budiotomo, ini telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan dalam 41 bahasa asing. Bahkan beberapa karya Pram tersebut dilarang untuk dipublikasikan karena dianggap mengganggu keamanan negara pada masa pemerintahan Soekarno maupun Soeharto. Walaupun berkali-kali keluar masuk penjara karena karya-karyanya tersebut, namun Promedia Ananta tidak pernah berhenti menulis hingga berhasil meraih berbagai penghargaan dari lembaga-lembaga luar negeri. Novel Gadis Pantai menceritakan seorang gadis belia berumur 14 tahun yang memiliki tubuh mungil, kulit langsat, mata agak sipit, dan hidung ala kadarnya. Gadis itu merupakan bunga kampung nelayan sepenggal pantai, Keresidenan Jepara Rambang. Suatu hari, datang utusan seorang ke rumah orang tua gadis tersebut. Maksud kedatangan mereka untuk meminta gadis pantai menikah dengan Bendoro yang merupakan pembesar dari kota Jawa Tengah. Ayah sang gadis menyetujui permintaan tersebut dan gadis pantai dinikahi dengan sebilah keris yang menjadi perwakilan Bendoro. Mengendarai 2 dokar kretek, gadis pantai dibawa ke kota dengan diiringi oleh emak, bapak, 2 orang pamannya, beberapa saudara, dan lurah kampungnya. Tubuhnya dibalut kain dan kebaya mewah, lehernya dihiasi kalung emas tipis. Wajahnya cantiknya pun dilengkapi bedak yang mulai luntur akibat air matanya yang terus menguncur selama perjalanan. Gadis pantai menangis. Ia sedih karena harus meninggalkan pantai dan orang-orang tersayangnya yang telah menemaninya selama 14 tahun. Pantai memulai hidup barunya dengan nama panggilan baru. Seorang bujang memanggil gadis pantai dengan sebutan Mas Nganten. Bujang tersebut menjadi pelayan yang membantu segala kebutuhan gadis pantai sekaligus teman bercerita banyak hal. Kehidupan gadis pantai di kota sangat berbeda saat masih berada di desa. Dulu ia bermain di pantai bersama teman-temannya, membantu emaknya di dapur, dan melakukan hal-hal lain yang menyenangkan. Namun, kini hidupnya hanya penuh mengurung diri di kamar, sesekali berjalan-jalan di kebun, dan mengobrol dengan beberapa pelayan. Tidak ada pekerjaan yang bisa ia lakukan. Setelah beberapa tahun menjalani hidup sebagai Mas Nganten, ia harus menanggung rasa sedih karena 24 bujang yang setia menemaninya harus dipecat entah karena apa. Bujang itu meninggalkan istana dan tidak ada kabar. Gadis pantai telah menanyakan ke semua orang mengenai keberadaan bujang tersebut, namun tidak ada yang mengetahuinya. Ada yang mengatakan bahwa siapapun yang telah meninggalkan istana tidak akan pernah lagi muncul. Tidak lama setelah kepergian bujang setianya, gadis pantai diberikan bujang baru bernama Mardinah. Mardinah berumur 14 tahun dengan tubuh yang tinggi, parasnya cantik, kulitnya pun bersih. Gadis pantai kadang tidak percaya bahwa Mardinah adalah seorang pelayan, apalagi sikap Mardinah yang kurang baik kepada gadis pantai. Mardinah juga berkedapatan ingin membunuh gadis pantai. Hal itu membuat warga desa tempat asal gadis pantai lahir murka. Mereka memberikan hukuman kepada Mardinah dengan menikahnya dengan Dul Pendogeng. Sampai akhirnya gadis pantai tahu 24 bahwa pernikahannya dengan Bendoro hanya percobaan yang nantinya Bendoro 4 akan menikah dengan wanita yang sederajat. Singkat ceritanya, gadis pantai dikabarkan mengandung setelah kepulangannya berkunjung ke desanya. Gadis pantai kemudian melahirkan seorang anak perempuan. Setelah ia melahirkan, Bendoro menceraikannya dan mengambil anaknya. Gadis pantai yang dipenuhi kesedihan tidak ada kekuatan kembali ke kampung halamannya. Ia memilih pergi ke Blora mencari bujang setianya yang telah dipecat.
Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan novel ini pada alurnya yang mampu menyita perhatian pembaca agar terus mengikuti kelanjutannya hingga akhir. Kisahnya seakan-akan mampu membawa pembaca masuk ke dalam cerita dan menyaksikan kejadian demi kejadian dalam novel tersebut. Bagian sedih dalam cerita Gadis Pantai dapat menyentuh hati pembaca, apalagi novel ini berisikan mengenai kritik 224 sosial zaman itu, yaitu mengenal adanya paham feodalisme. Feodalisme menurut Wikipedia adalah struktur pengelegisian kekuasaan sosiopolitik yang dijalankan kalangan bangsawan atau monarki untuk mengendalikan berbagai wilayah yang diiklimnya melalui kerjasama dengan pemimpin-pemimpin lokal sebagai mitra. Kekurangan novel Gadis Pantai ini ada pada bahasanya yang memang seperti mengikuti zaman saat cerita tersebut berlangsung. Ada beberapa kata yang memang kurang bisa dimengerti. Selain itu, penggunaan bahasa daerah di beberapa kalimat juga tidak dapat langsung membaca pahami karena perbedaan daerah asal dengan sang penulis. Walaupun penyampaian cerita yang sederhana, namun penggunaan beberapa katanya yang sulit dimengerti menyebabkan kebingungan sehingga maksud cerita tidak tersampaikan dengan baik.